sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi kemarin sudah sampai pada perbedaan antara wasiat, hibah, dan warisan. Begitu ya Ustazah, kemarin terakhir seperti itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, monggo kami persilakan kepada Ustazah Mimi. Untuk audien lain diharap untuk mute audionya. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan, dan banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita al-Islam, menjelaskan kepada kita yang hak dan yang batil, maka kita senantiasa berselawat kepada Nabi, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas perbedaan antara hibah, warisan, dan wasiat, dan juga ini kemarin juga sudah membahas tentang apa yang harus dilakukan ya sebelum pembagian warisan atau lain-lainnya. Ini udah ya kemarin ya. Sudah Ustaz, sudah ya. kemarin. Oke. Kalau begitu kita akan saya akan menjelaskan sedikit ya tentang warisan, wasiat mungkin ya, tentang wasiat, apa itu wasiat dan sebagainya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu wasiat? Wasiat itu dari kata wasa, ya, ausa, yusi, ya, wasa, yusi, ya. Wasiyatun asyai'a, wasaitu asyai'a, dari kata wasa ya, berasal dari kata wasa yang artinya adalah menyampaikan ya. Misalnya dalam sebuah kalimat wasaitu asyai'a atau usi asyai'a, artinya aku menyampaikan sesuatu ya, aku menyampaikan sesuatu ya, artinya pemberi wasiat ya menyampaikan apa yang ada pada hidupnya setelah kematiannya nanti.
apa yang kemudian dia wasiatkan atau dia berikan. Sedangkan wasiat menurut istilah syariah itu adalah hibah. Artinya bukan hibah ya, hibah itu artinya pemberian. Pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, ataupun manfaat. Ya, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat itu berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian daripada pemberi wasiat. Jadi apa yang diwasiatkan itu ya menjadi miliknya ketika itu ketika si pemberi wasiat itu sudah meninggal atau sudah wafat. Sebentar ya. Baterainya habis. Sedangkan wasiat menurut istilah adalah hibah, ya tadi pemberian seorang kepada orang lain tadi sudah ya. Nah, pemberian tersebut adalah artinya wasiat itu diberikan setelah kematian si pemberi wasiat. Ya. Sebagian ulama mereka mendefinisikan bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah dia wafat atau setelah dia meninggal. Gitu. Artinya ya dia sadar sadar dia membagi itu, dia merasa bahwa dianya akan meninggal. Gitu. Jadi dari definisi ini jelaslah artinya perbedaan antara hibah dan wasiat. Ya. Dan tidak terjadi kecuali setelah ada kematian. Ini dari satu segi, artinya kalau wasiat itu kan terjadi nanti setelah kematian, kalau hibah enggak. Ya. Adapun kalau hibah dari sisi lainnya dia tidak terjadi kecuali dalam bentuk barang. Ya, dalam bentuk harta. Kalau wasiat tidak melulu dalam bentuk harta atau barang. Tapi wasiat juga bisa berupa hutang. Misalnya, tolong bayarkan hutang saya segini di sini. Ada wasiat. Kadang juga berupa manfaat, gitu ya. Tidak melulu dia berupa harta. Seperti nanti ya ada misalnya wasiat sahabat gitu, atau wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya ya untuk mendirikan sholat gitu. Artinya itu adalah manfaat gitu. Dalil disyariatkannya wasiat itu ya ada dalam sunnah, Al-Quran, sunnah dan ijma yang ulama. Dalam Al-Quran itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan kepada kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan sepatutnya. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi, tapi ayat ini kewajiban ya, ayat ini kemudian dinasakh dengan ayat tentang warisan. Gitu, ya. Karena ini kan kutiba, artinya diwajibkan. Sementara wasiat itu, ya kalau dulu memang tidak sebelum ada warisan, wasiat itu ya wajib. Tapi setelah ada warisan, maka yang wajib itu adalah warisan. Wasiat hukumnya menjadi sunnah. Ya.
Lalu kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu ikhyanal wasiyati ithnani zawa adlin minkum. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Ya. Jadi ini ada orang yang melihat, ada orang yang menyaksikan. Orang yang menyaksikan itu adil. Maksudnya adil itu adalah dia orangnya jujur, dia akhlaknya bagus, dia ibadahnya juga bagus, hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan manusia juga bagus. Ya, itu namanya zawa adlin. Ya, yang adil gitu. Ya, adil itu artinya ya bisa dibilang minim cacat lah gitu ya. Minim cacat gitu. Ya tidak ada manusia yang tidak ada cacat, tapi dia minim cacat. Jadi dua orang ini, saksi ini ya harus orang yang adil, yang adil. Tuh, saya senang maaf. Oke, ini dalilnya dalam Al-Quran. Ya, adapun kemudian dalilnya dalam Sunnah Nabi, ya. Seperti dalam Bukhari dan Muslim yang dilawatkan oleh Ibnu Umar, ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, "Mahakum mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubah indahu." Seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkannya tidaklah layak sampai melewati 2 malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Artinya kalau dia pergi 2 hari, ya lebih dari 2 hari, maka kemudian tulislah wasiat untuk keluarganya. Ibnu Umar berkata, tidaklah aku melewati 1 malam ya sejak aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan itu, melainkan ada wasiatku di sisiku. Jadi selalu, artinya kemanapun Umar pergi, itu selalu dia ada menyimpan wasiat, gitu. Ya, karena ya tidak tahu, artinya berapa lama usia yang dia miliki, gitu. Maka selalu saja dia berwasiat, gitu. Nah, hadis bahwa inilah bentuk kewaspadaan, ya, sebab bisa jadi ajal menjemputnya dengan tiba-tiba. Imam Syafi'i berkata, kewaspadaan dan kehati-hatian itu tidak lain adalah hendaknya wasiatnya tertulis di sisinya. Jika dia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya, karena dia tidak tahu kapan kematian datang menjemputnya, yang bisa berakibat pada ketidaktercapaian apa yang ia inginkan, ya, untuk disampaikan dalam wasiatnya. Jadi ya artinya ketika kita ya kan pergi jauh gitu kan, atau misalnya lebih dari sehari 2 hari, ya, maka kemudian sebaiknya kita meninggalkan wasiat pada saudara kita, pada kerabat kita. Ya, kita tidak tahu takdir ke depan seperti apa. Kemudian Ahmad Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia malah, ya, benar-benar dia beramal, wal mar'atu, dan juga seorang perempuan itu bita'atillah, ya, dalam ketaatan kepada Allah, siti nasana, dalam selama 60 tahun, ya, 60 tahun. Sumayah duruhumal mautu, kemudian kematian menghampiri keduanya. Fayudarani fil wasiyah, ya, tapi mereka dirugikan, ya, berdua terkait dengan wasiat. Fatajibulah munar, hingga akibatnya neraka ditetapkan bagi keduanya.
Na'udzubillah min dzalik ya. Kenapa? Ya, bisa jadi ada pertikaian di situ. Kemudian Abu Hurairah membaca, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris, ya, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Surat An-Nisa ayat 12, ya. Di ya kalau sudah kita berwasiat ya dibayar hutangnya, ya. Intinya segera untuk dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga, Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin." Barang siapa yang meninggal, ya, dengan kemudian dia meninggalkan wasiat, maka dia mati dalam syariat dan sunnah. Wa mata ala tuqa wa syahadah, dan mati dalam keadaan bertakwa dan kesyahidan. Wa mata maghfuran lahu, dan meninggal dalam keadaan diampuni, ya. Jadi ini ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa artinya wasiat itu ada. Kita lihat contoh para sahabat dalam berwasiat, ya. Kalau Rasulullah sendiri itu sebenarnya tidak pernah berwasiat, ya, tidak pernah berwasiat atau tidak meninggalkan wasiat, apalagi itu adalah wasiatnya berupa harta, gitu ya. Karena Rasulullah tidak punya harta, ya. Kalau tanah, ya, beliau telah menyerahkannya di jalan Allah. Sedangkan senjata dan begol, ya, beliau telah menyatakan bahwa itu tidak diwariskan. Ini disebutkan oleh An-Nawawi. Sedangkan para sahabat mereka menyampaikan wasiat itu terkait dengan harta benda sebagaimana wujudnya sebagai wujud ibadah, gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memiliki wasiat tertulis, ya, bagi ahli waris sepeninggal mereka. Jadi sahabat juga berwasiat, tapi Rasulullah tidak berwasiat. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis Abdul Razak yang menyampaikan dengan syarat yang sahih bahwa Anas, ya, berkata mereka menulis di bagian permulaan wasiat mereka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya semua, ya, yang tersait di situ, ya, melakukan itu karena Allah, ya, dengan memulai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diwasiatkan oleh Fulan bin Fulan, nanti diucapkannya begitu. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Ini Anas, ya, ketika itu dalam permulaan wasiat mereka. Ini yang diwasiatkan oleh Fulan bin Fulan. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa ada sekutu baginya. Dan dia menyaksikan bahwa dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Serta kiamat itu pasti akan datang. Ya. Jadi ini wasiatnya Anas, ya. Bukan, ini riwayat daripada Anas, ya. Inilah yang diwasiatkan oleh Fulan bin Fulan, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa ada sekutu baginya. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan
hamba dan utusan Allah. Serta kiamat itu pasti akan datang tanpa ada keraguan padanya. Dan sungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur. Dia menyampaikan wasiat kepada keluarga yang ditinggalkannya, agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjalin hubungan baik di antara mereka. Serta agar mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jika mereka benar-benar beriman. Dia menyampaikan wasiat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya dan yang disampaikan oleh Yakub. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah, ya, sesungguhnya Allah berikan wasiat kepada kamu tentang agama yang lurus ini, maka janganlah kamu meninggal atau kamu wafat kecuali kamu, ya, dalam keadaan muslim. Gitu. Apa hikmahnya wasiat? Pasti banyak hikmahnya. Yang pertama itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang kedua adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya ini adalah sebuah perintah Allah gitu. Ketika kita melaksanakannya, itu adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke kita akan bahas tentang rukun wasiat. Rukun wasiat itu ada 4. Ada orang yang mewasiatkan atau disebut dengan musi. Ada yang kedua adanya penerima wasiat atau disebut dengan musalahu, ya, penerima wasiat. Dia menerima wasiat. Jadi ada yang memberikan, ada yang menerima. Terus kemudian adanya satu barang yang akan diwariskan. Barangnya apa? Ya, adanya ijab dan qabul, atau artinya adalah lafaz, ya, yang digunakan dalam serah terima, artinya wasiat tersebut, gitu. Ya. Misal aku berwasiat untuk fulan atau, ya, akan sesuatu, ya, aku berwasiat kepada si fulan akan sesuatu, gitu. Sedangkan qabul berasal dari pihak musallahu yang tidak jelas ketentuannya. Ini rukunnya. Jadi kalau tidak ada keempat ini, ya nggak bisa dikatakan sah rukun daripada wasiat. Maka kemudian harus terpenuhi dari kriteria-kriteria atau hukum-hukum tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang syarat daripada wasiat. Ya. Nah, jadi syaratnya itu apa saja? Nah, jadi masing-masing yang tadi rukun yang kita sebutkan tadi itu masing-masingnya ada syaratnya, gitu ya. Yang pertama syaratnya itu adalah yang harus dimiliki. Syarat yang harus dimiliki oleh musi, artinya orang yang berwasiat, ya. Yaitu adalah dia orang yang mukallaf, artinya balik, ya. Ya nggak mungkin anak kecil terus kemudian dia berwasiat, gitu. Ya, karena dia belum, ibaratnya belum terbebani oleh sebuah kewajiban dan tidak disiksa ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, musi adalah orang yang berwasiat, ya. Syaratnya mukallaf atau balik, berakal sehat, bayi, ya, merdeka, ya. Tidak ada bayi yang baru lahir terus kemudian
ada yang menjadikannya budak gitu ya. Tidak, ya. Ya. Ya, tadi syaratnya ya mesti orang yang berwasiat itu mukallaf, balik gitu ya, nggak mungkin kalau anak-anak ya, harus berakal sehat, tidak mungkin kalau orang gila ya. Orang gila berwasiat ya nggak mungkin. Merdeka, bukan budak ya, laki-laki ataupun perempuan ya. Terus muslim ataupun non muslim dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri, tidak dengan paksa ya. Ini syarat daripada muslim. Lalu kemudian syarat daripada musallahu, ya artinya pihak yang menerima daripada wasiat. Yang pertama itu artinya dia harus benar-benar ada wujudnya, ya. Artinya orangnya ada. Orang yang diberi wasiat itu ada, ya. Yang pokoknya yang penting ada, walaupun dia misalnya tidak hadir pada saat wasiat itu diucapkan. Tidak menolak ya pemberian daripada pemberi wasiat ya. Lalu kemudian biasanya kan ini kalau sudah orang yang sudah tua ya yang menerima, dan bukan juga ahli waris, jadi dia tidak ahli waris, yang berhak menerima warisan dari orang lain gitu ya. Dari orang yang berwasiat. Jadi kalau dia sudah ada warisan ya tidak perlu lagi wasiat gitu. Terus kemudian hartanya ya tadi ya. Tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain ya. Bisa, artinya dijual juga bisa sebenarnya. Harus ada Ustazah. Terputus ya Ustazah ya? Halo Ustazah. Mungkin ada gangguan teknis ya Ustazah nggih? Atau sinyal mungkin Ustazah? Oh, terpental. Ustazah Mimi terpental, mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi kita tunggu saja. Ustazah Mimi untuk hadir kembali, mungkin sinyalnya sedang kurang bersahabat. tadi saya suaranya hilang ya? Hilangnya banyak nggak? Bu Yuni? Lumayan agak Hilangnya lama. tadi. Lumayan agak lama Ustazah tadi. Sampai mana tadi? Tadi apa namanya? Orang syarat-syarat warisan? Wasiat. Ya, syarat wasiat yang pertama itu adalah syarat untuk musinya ya. Artinya musi itu yang akan memberikan wasiat, orang yang berwasiat. Dia harus mukallaf, nggak boleh anak-anak. Harus berakal sehat, tidak boleh orang gila. Dia harus merdeka, tidak boleh budak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, muslim ataupun non muslim dalam keadaan rela
ya, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atas kehendak sendiri, ya itu syaratnya. Lalu kemudian syarat musalahu itu artinya pihak yang menerima itu yang pertama syaratnya adalah harus benar-benar ada orangnya, ya, meskipun orang yang diberi wasiat itu tidak hadir, tapi dia ada, wujudnya ada, si A misalnya itu kan. Artinya tapi ketika diucapkan wasiat itu dia tidak hadir, itu tidak apa-apa. Yang penting wujudnya memang ada, ya, bukan wujudnya sudah meninggal, enggak, tapi memang ada, atau mubham, enggak jelas gitu, ya, berada di mana dia. Ya, kalau misalnya itu ya dicari dulu, ya, dicari dulu. Tidak menolak pemberian yang berwasiat, ya, tidak menolaknya, kalau diberi dia terima, gitu kan. Dan dia itu bukan pembunuh orang yang berwasiat, tidak membunuh orang yang berwasiat, ya. Kalau pembunuh maka kemudian tidak boleh. Dan bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, ya. Jadi ya dia bukan daripada ahli warisnya, ya, bukan ahli warisnya, tapi orang lain, ya, yang itu bisa untuk dia menerima wasiat tersebut. Lalu kemudian syarat harta yang diwariskan, ya, syaratnya itu tidak boleh lebih dari 1/3, ya, dari seluruh harta yang dimilikinya, ya, bukan kemudian ntar dulu dibagi-bagi dulu dibagi-bagi dulu ininya, harta warisannya, nanti baru dia, enggak. Jadi dia dikasih dulu, ya, tapi 1/3 dari kepemilikan harta yang dia miliki. Ya kalau kurang, ternyata dalam wasiat itu kurang dari 1/3 gitu, ya itu nggak apa-apa juga. Yang penting tidak lebih dari 1/3, ya. Bertentangan dengan hukum syara, tidak bertentangan dengan hukum syara, ya. Misalnya wasiatnya agar membuat bangunan megah di atas kuburannya, itu tidak perlu untuk dilaksanakan atau untuk dilakukan. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan syariat. Lalu kemudian syarat-syarat atau sigot daripada ijab kabul, ya. Nah, kalimat artinya ketika dia ijab kabul itu harus paham dengan kalimat ijabnya dan juga kalimat kabulnya. Cuman dalam wasiat itu tidak ada lafaz kabul gitu. Yang ada adalah lafaz penerima wasiat itu, ya, untuk kemudian menerima harta yang sudah dia berikan tersebut. Ya, tadi ini sigot ijab kabul, ya. Lalu ijab kabul yang artinya kalimatnya harus dimengerti, harus dipahami dengan lisan maupun tulisan, dan penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Jadi kalau artinya wasiat itu baru dibuka atau kemudian disampaikan kepada pemberi wasiat setelah yang memberikan wasiat itu wafat. Gitu. Syarat-syarat ini tadi udah, ya, syarat-syarat ijab kabul. Oke. Wasiat yang tidak sah. Wasiat, ya. Oh, ini belum, ya. Jadi wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris itu bagaimana? Misalnya dia itu nggak punya ahli waris, gitu, ya. Dia pengen artinya berwasiat, ya.
Nah, wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga harta. Ya, jika lebih dari itu maka hendaklah atas persetujuan ahli waris. Dan dengan pengacara, dengan catatan apa? Dan dengan catatan tidak menyebabkan mudarat bagi ahli waris. Ya, adapun kadar wasiat bagi orang yang telah mempunyai bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama berbeda pendapat, ya. Jadi pendapat mereka adalah yang pertama, sebagian berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga daripada hartanya. Alasannya mereka disandarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, bahwa sepertiga itu pun sudah banyak. Dan Nabi tidak memberikan pengecualian kepada orang yang tidak mempunyai ahli waris. Jadi maupun ahli waris ataupun tidak ahli waris, pokoknya sama. Artinya sepertiga daripada harta yang dimiliki. Kedua adalah sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Jadi kalau tadi tidak boleh, yang sekarang boleh, ya. Kalau seandainya dia tidak punya ahli waris, ya lebih dari sepertiga boleh gitu. Mereka beralasan bahwa hadis-hadis Nabi yang membatasi ke sepertiga adalah karena terdapat ahli waris yang sebaiknya ditinggalkan dalam keadaan cukup daripada dalam keadaan miskin. Maka apabila ahli waris tidak ada pembatasan sepertiga itu tidak laku, ya artinya tidak berlaku, ya, pendapat di atas dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ubadah, ya. Masruq diikuti oleh ulama-ulama Hanafi, ya. Jadi yang kedua ini boleh lebih dari sepertiga. Adapun wasiat menurut kompilasi hukum Islam, yaitu sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum hukum negara, gitu ya. Dalam bentuk undang-undang yang ilegal. Ya, ini jadi wasiat wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, ya. Dia maka apabila ahli waris tidak ada, ya, pembatasan sepertiga ini tidak berlaku. Kenapa? Pendapat di atas dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Ubadah, Ibnu Masruq, ya, dan diikuti oleh teman-teman yang diikuti oleh yang ini, ya, lainnya. Sebentar. Maaf, Bu. Jadi diikuti oleh ulama Hanafi, ya. Dan yang ketiga nanti dalam kompilasi hukum kompilasi Islam, ya. Ini jadi apa namanya, bagi yang tidak mempunyai ahli waris, ya, bisa ada yang berpendapat tidak boleh lebih dari sepertiga, ada yang berpendapat boleh lebih dari sepertiga, ya. Terus kemudian nanti kompilasi hukum Islam itu nanti dilihat, ya, artinya kemaslahatannya seperti apa. Oke, seperti itu, ya. Wasiat yang tidak sah.
wasiat itu dinyatakan tidak sah jika tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Sebagaimana wasiat juga dapat dinyatakan tidak sah ya, karena yang pertama jika pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa, ya, gila secara utuh, ya, dan kondisi kegilaan itu berlanjut sampai dia wafat. Ya. Jadi ini berarti wasiatnya nggak sah gitu, ya. Jika penerima yang kedua, jika penerima wasiat itu mati duluan atau wafat duluan sebelum yang memberikan wasiat itu wafat. Oh, ternyata yang wafat itu adalah yang akan diberi wasiat gitu. Padahal sepertinya kalau lihat tanda-tandanya ya orang yang akan memberikan wasiat yang mau meninggal. Tapi qadarullah ternyata yang diberi wasiat udah duluan misalnya kan gitu ya. Itu kan bisa saja terjadi gitu. Yang ketiga, jika yang diwasiatkan sudah ditentukan, namun kemudian sirna sebelum ada penerimaan pihak penerima wasiat, ya. Artinya apa namanya? Jadi sudah wasiat itu sudah ditentukan gitu ya. Nah, tapi kemudian ya apa yang kemudian ditentukan itu sudah tidak ada gitu loh, ya. Sebelum ada penerimaan dari, jadi sudah hilang lah mungkin gitu ya, ada kertasnya, ada catatannya, tapi ternyata hilang, ya, nggak ada buktinya, maka kemudian itu juga tidak apa ya, tidak bisa kemudian diberikan wasiat tersebut gitu, karena bukti-buktinya juga tidak kuat ya. Itu ya Bu tentang wasiat ya. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan berbicara tentang sedikit tentang apa ya namanya, tentang barang yang ditinggalkan itu ya. Ya, artinya barang yang harta peninggalan, tentang harta peninggalan. Ya, atau yang disebut dengan tarikah ya. Tarikah yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit secara mutlak gitu. Ibnu Hazm menetapkan ini dan kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan manusia setelah dia wafat. Bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Ya. Adapun dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dalam makna harta. Oh ya, sebentar. Tadi itu kita bicara wasiat sudah selesai. Maka kemudian kita kembali ke warisan lagi. Nah, dalam warisan itu kan ada harta yang ditinggalkan. Nah, kita akan berbicara tentang harta peninggalan ini, ya. Harta peninggalan itu seperti apa? Jadi Ibnu Hazm dia menetapkan dan dia berkata sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah dia wafat, bukan terkait sesuatu yang bukan harta, ya. Adapun dengan hak-hak maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dalam makna harta, ya. Seperti kalau misalnya hak-hak tidak ada hak-hak, misalnya itu adalah harta kebersamaan gitu, atau pengembangan gitu. Ya, atau hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan penanaman. Ya, seperti ini kan kalau ini agak ribet gitu ya. Tapi ini artinya yang secara mutlak itu adalah miliknya dia gitu. Jadi bukan termasuk pada harta bersama. Ya, tapi nanti itu kalau harta bersama ya artinya ada hitungan tersendiri atau harta sosial yang dia pernah
ya memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau memberikan itu sudah bukan hak miliknya dia lagi. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu adalah seluruh harta yang kemudian dimiliki oleh si si mayit tersebut, ya. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, ya. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu ada 4 kategori. Yang semuanya itu memiliki tingkatan yang tidak sama, ya. Tapi ada sebagiannya yang lebih kuat dari sebagian yang lain. Jadi ya dengan demikian hak yang lebih kuat itu diutamakan dalam pengalokasiannya daripada harta peninggalan dengan urutan sebagai berikut, ya. Urutannya itu sebagai berikut, ya. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hak pertama dimulai dari harta peninggalan mayit yang berkaitan dengan pengkafanan, penyelenggaraannya, dengan artinya penyelenggaraan jenazah dengan cara yang telah disebutkan, artinya kita sebutkan sebelumnya, ya, dalam bahasan sebelumnya. Jadi berapa dibutuhkan, ya, itu adalah hak sepenuhnya yang kemudian dari hartanya kemudian dikeluarkan untuk ini. Hak kedua adalah yaitu pelunasan hutang, ya, ini jadi harus dilunasi dulu, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah wasiat, ya, wasiat dilunaskan dulu. Lalu yang keempat adalah pembagian hartanya yang tersisa di antara para ahli waris, ya. Jadi ini yang kemudian akan diberikan, ya. Oke. Jadi harta peninggalan inilah yang kemudian akan diberikan. Jadi urutan yang pertama, ya, hak mutlak yang dimiliki oleh si mayit maka harus dikeluarkan dulu, ya, untuk kemudian biaya penyelenggaraan jenazahnya, ya. Baru kemudian yang kedua itu adalah pelunasan hutangnya, dan kemudian yang ketiga itu adalah wasiat, ya, dikeluarin dulu, atau terus kemudian yang keempat, ya, itu sisa itulah yang kemudian dari yang akan diberikan kepada ahli waris itu, ya. Jadi seperti itu. Ini harta mutlak yang dimiliki oleh artinya mutlak itu maksudnya adalah kepemilikan dia penuh, gitu, ya. Dia memiliki itu penuh. Tapi kalau misalnya itu milik bersama, ya, maka kemudian diselesaikan dulu, ya, dia punyanya berapa dari harta yang memang dia miliki, gitu. Kemudian kita akan berbicara tentang rukun, syarat, dan mawani', ya. Daripada warisan, ya. Kalau tadi kan wasiat. Nah, sekarang warisan. Apa rukun dan syaratnya serta mawani'. Mawani' itu artinya penghalang-penghalangnya apa? Nah, yang pertama itu adalah kita bicara tentang rukun. Ya. Rukun daripada warisan ini apa saja? Yang pertama adalah al-muwarris, artinya orang yang akan mewarisi, orang yang mewariskan, yaitu si mayat itu sendiri, ya. Baik itu artinya dinyatakan dia memang secara hakiki meninggal, ya, dinyatakan wafat, ya, secara hukum, atau dia dinyatakan hilang, ya, atau ya kan dia karena dia hilang, ya, maka kemudian dia dinyatakan meninggal, gitu, dinyatakan tidak ada, maka harta yang ditinggalkannya itu kemudian diwariskan, ya. Secara hukum kemudian dia dinyatakan hilang, ya, atau dinyatakan wafat. Misalnya dia pergi merantau,
tapi bertahun-tahun dia tidak ada kabarnya, gitu. Ya, tidak ada kabar sama sekali bertahun-tahun. Nah, maka kemudian ya si istri ya dan anak-anaknya ingin kemudian apa yang ditinggalkan oleh ayahnya itu di apa namanya dibagi-bagi gitu. Ya, ibaratnya ya dinyatakan saja dia sudah nggak ada, sudah hilang, sudah meninggal. Karena memang tidak ada sama sekali kabar tentang orang atau ayahnya tersebut ya atau suami daripada si istri itu. Yang kedua itu adalah al-waris ya, artinya orang yang mewarisi atau pewaris ya. Yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si mayit sehingga dia memperoleh apa namanya kewarisan tersebut ya. Ini jadi pewarisnya harus ada. Siapa pewarisnya? Siapa saja. Ya, kalau nggak ada waris ya berarti ini tidak masuk hukumnya. Terus kemudian al-maurus yang diwariskan, artinya adalah harta. Apa yang diwariskan itu? Harta lah pastinya. Ya, peninggalan harta. Hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada si pewaris. Ya. Jadi tiga ini yang merupakan rukun daripada apa namanya warisan, rukun daripada warisan tersebut. Ya, kalau ada mau pewaris yang mewariskan, ya orang yang mewariskan, dan ada yang pewarisnya, tapi nggak ada hartanya ya sama bohong. Apa yang mau dibagi? Gitu. Kalau yang belum meninggal ya apa yang mau dibagi? Ya kan gitu. Kalau nggak ada yang diwarisan, ya dibagikan ke siapa? Gitu kan. Jadi ketiga unsur ini harus ada, ya. Lalu kemudian syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah yang orang yang mewaris ini sudah wafat gitu. Ya, sudah dinyatakan meninggal ya. Itu syaratnya. Kalau enggak ya nggak bisa diwariskan. Ya, hilang, nggak ada kabar sama sekali ya. Hidupnya al-waris, hayatul waris ya. Artinya si pewaris itu hidup ya, nggak mungkin diwariskan kepada orang yang mati kan gitu. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti ya, juga kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing ya. Jadi intinya dia hidup ya, dia ada. Ya, siapa-siapa orang yang akan berhak mendapatkan warisan itu orangnya ada. Yang ketiga itu tidak ada mawani atau tidak ada yang mencegahnya. Maksudnya ya dia mulus lah, artinya nggak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan tersebut. Gitu. Ya, mawaninya itu apa? Nah, ini dia ya, yang nanti kita akan bicarakan ya masalah mawani tersebut gitu ya. Nah, masalah pewaris ini ya oke. Nah, mawaninya itu adalah yang pertama apa saja? Pembunuh. Ya, artinya pembunuhan. Ahli waris yang membunuh. Ahli waris yang membunuh pewaris ya. Artinya orang yang akan mewariskan itu tidak berhak atas warisan tersebut. Ya. Jadi dia pengen bisa cepat-cepat mewariskan rumah itu gitu. Ya, biar dia cepat-cepat bisa dapatkan warisan itu. Karena ini orang kaya gitu kan. Ayahnya kaya tapi kok nggak mati-mati, atau saudaranya ini atau ya kakaknya atau adiknya ya ini kaya tapi kok nggak mati-mati, bapaknya kaya tapi kok nggak mati-mati, dibunuh sama dia ya, berarti dia nggak berhak untuk mendapatkan harta warisan ya.
Yang kedua adalah beda agama. Ya, nah, kalau beda agama juga begitu. Ini kasusnya banyak ya. Tapi dia masih minta. Di Jogja ini banyak yang begini. Ya, dia beda agama ya sama orang tuanya, tapi dia ngotot gitu untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya ya. Ini juga dulu saya pernah ya, ada teman itu begitu juga, malah dia tidak mau mengangkat kakinya dari rumah itu ya, sengaja dia tinggal berada di rumah itu untuk kemudian pokoknya dia dapat warisan itu ya. Jalan keluarnya ya artinya dia diberi ya, jadi memberinya bukan dia dapat bagian berapa itu enggak gitu secara warisan, tapi diberikan dulu kepada ahli waris yang memang berhak ya. Nah, nanti masing-masing ahli waris ini ya udah sukarelanya mereka ya, ibaratnya sumbangan lah untuk ngasih dia gitu. Ibaratnya itu kayak gitu ya. Ya itu jalan keluarnya lagi gitu. Ya, kenapa? Ya karena dia nggak pengen dapat juga. Nah, terus kemudian perbudakan. Ya, budak tidak punya hak untuk kemudian dia mendapatkan harta warisan, ya. Karena dia juga tidak punya hak, dia tidak punya hak waris gitu ya. Tidak punya hak, karena budak juga tidak punya hak atas harta, itu kasihan. Jadi budak itu kayak harta, dia malah kemudian diwarisi gitu. Ya dulu. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia ninggalin apa aja? Ada ninggalin budak. Nah, bahkan kemudian dia dijadikan ya jadikan warisan gitu ya. Ya Rasulullah itu mendapatkan warisan yaitu Anas ya, Anas bin Harisah ya. Yang itu kemudian diangkat Rasulullah menjadi anaknya, dimerdekakan oleh Rasulullah dan dijadikan anak angkatnya. Dan kemudian dibinkan kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah melarangnya ya, dengan menurunkan ayat surat apa gitu saya lupa. Jadi dia melarang ya, Allah melarang untuk kemudian menasabkan anak angkat kepada namanya. Ya, jadi pada akhirnya dia tetap dengan Zaid bin Harisah gitu ya. Dan dia juga tidak mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW ya. Jadi budak itu tidak ya dulu sekarang nggak ada budak ya. Kecuali budak yang diciptakan oleh manusia sendiri gitu ya. Manusia yang menciptakan budak. Oke, itu ya tentang mawani ya. Tentang mawani. Nah, terus kemudian kalau pembunuhan itu memang disengaja ya. Disengaja dia. Kalau kemudian dia beda negara, beda warga negara, menghalangi atau tidak? Iya tidak. Ya tetaplah dapat. Kecuali nanti ternyata negara tersebut tidak ya ada undang-undang di negara tersebut, orang asing atau warga negara asing tidak boleh memiliki tanah di tempat tersebut misalnya, kan begitu. Nah, ya itu udah negara lagi mainnya, gitu ya. Oke, itu ya Ibu-ibu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nanti besok kita membahas tentang beberapa bagian-bagian yang artinya diberikan ya bagi masing-masing ahli waris ya. Atau ahli warisnya itu siapa-siapa aja sih? Pada level pertama siapa, level kedua siapa, level ketiga siapa, gitu. Ya.
Ini Ustazah ada pertanyaan dari Ibu Sri Handayani. Izin bertanya Ustazah, sejauh mana tentang warisan yang dijual? Pekan lalu disebutkan bahwa bagi waris bukan berarti dijual, tapi berpindah kepemilikan dari yang wafat kepada ahli warisnya. Begitu Ustazah Ya. pertanyaan. Jadi gini, jadi misalnya ada rumah, si bapak meninggal, dia ninggalkan istri, ninggalkan anak laki-laki, ninggalkan anak perempuan, ya kan? Nah, biasanya di kita rumah peninggal itu rumah milik siapa? Misalnya rumah milik ayahnya yang wafat. Nah, maka sebenarnya rumah itu harus dibagi-bagi warisannya, ya kan? Nah, tapi biasanya anak menimbang pada orang tuanya, orang ibunya, gitu. Menimbang-nimbang pada si ibu. Gitu. Ya, nanti kalau misalnya rumah ini misalnya harus dijual, terus kemudian dibagi-bagi, ya berapa masing-masing uang yang dimiliki, memiliki uang itu, gitu kan? Nanti ibu itu ya pasti kan si ibu dikit dapatnya. Dan mungkin ketika main hitung-hitungan itu nggak cukup dia untuk membeli rumah, maka kemudian dia akan tinggal di mana? Ya, maka kemudian ya seperti itu ya nggak usah dulu dijual gitu. Berarti artinya apa? Ya sudah dihitung aja dulu rumah itu haknya siapa-siapa saja yang ada di situ. Nah, sudah dihitung haknya dan si A dapat berapa persen, si B dapat berapa persen dari kepemilikan rumah itu, ibaratnya kayak saham gitu. Ya, si A punya saham 10% dari rumah itu, si B 20% dari rumah itu dan seterusnya, misalnya kan gitu. Nah, ya gitu aja dulu itu untuk sementara gitu. Ya. Terus yang lain yang kemudian bukan rumah, ya monggo silakan nanti dibagi-bagi. Ya kan, dibagi-bagi. Nah, misalnya mobil mau dijual dulu, nggak apa-apa. Atau kemudian saya ambil mobil lah, nanti ya saya ibaratnya saya beli, terus nanti kan kita bagi-bagi berapa, nah, tapi berarti kan saya dapat hak juga di situ. Nanti dia berikan uang separohnya atau berapanya, ya karena kan bukan dia saja yang memiliki gitu. Ya yang berhak mendapatkan warisan yang lain-lain juga. Misalnya kan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya si istri ya dia tinggal suaminya, anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya belum ngerti, ya kan? Dia punya ditinggalin suaminya rumah, si anak belum ngerti, nah, ibunya yang kemudian ya berinisiatif lah, si A ini nanti dia punya kepemilikan sekian persen, si B sekian persen. Kalau masih ayahnya masih punya ayah, ya ayahnya juga dapat gitu kan. Seperti itu. Nah, saudara yang nggak dapat karena sudah ada anak gitu ya yang menghalangi. Nah, jadi itu si ibu juga dapat. Ya, jadi sudah dimiliki semuanya ya tanpa kemudian harus menjualnya dulu, itu nggak apa-apa gitu. Ya, tidak menjualnya dulu. Kenapa? Karena anak-anak yang menerima ini masih kecil-kecil gitu. Ya, masih kecil-kecil. Dia sebenarnya dia punya hak untuk itu. Nah, tapi nanti kalau sudah dewasa baru kemudian rumah itu akan disampaikan kepada mereka bahwa masing-masing mereka akan memiliki berapa persen daripada rumah tersebut. Nah, kalau seandainya sepakat untuk dijual, langsung dijual ya nggak apa-apa. Ya kan, sepakat ya kita jual. Ya, tapi ada juga yang satu adanya ibu bapaknya sudah meninggalkan rumah gitu kan. Dalam waktu yang tidak jauh antara ibu dan bapak. Nah, kan itu nggak tahu milik ayahnya atau ibunya. Yang jelas artinya si ibu ya memang udah nggak dapat lagi kan dari hak untuk mendapatkan warisan itu. Ya udah rumah itu
Jadi tinggal anak-anaknya. Maka kemudian ya anak-anaknya kalau misalnya dia sepakat untuk dijual ya nggak apa-apa. Tapi ada yang kemudian dia tinggal di situ. Nah, sementara yang satu itu tinggal di luar rumah itu. Tapi yang satu pengen menjual rumah itu. Ya sebenarnya dia punya hak juga gitu loh. Untuk kemudian dia memiliki warisan daripada rumah yang ditinggalkan orang tuanya itu. Cuman yang tinggal di rumah itu belum siap untuk pindah ke tempat lain. Nah, ini juga harus kemudian dibicarakan ya. Ya sebenarnya kalau misalnya si saudaranya ini apa namanya bilang ya udah saya tunggu untuk berapa tahun gitu. Tapi setelah itu kamu harus punya rumah. Atau kemudian ya kamu apa ya silahkan kamu rumah ini harus dijual gitu kan. Ya sebenarnya juga dia nggak punya hak juga untuk kemudian menghalangi saudaranya untuk tidak menjual rumah itu. Karena apa? Karena saudaranya punya hak terhadap rumah tersebut. Ya, itu maksudnya artinya warisan yang dijual. Ini maksudnya warisan yang dijual itu maksudnya apa nih? Enggak, kalau warisan itu kan setelah orangnya wafat ya. Tapi kalau sebelum orangnya wafat terus dia menjual milik dia itu bukan warisan mungkin namanya. Nah, tapi kemudian itu maksudnya warisan yang dijual itu ya itu tadi. Ya. Kalau wasiat yang dijual ya berarti kalau itu kalau wasiatnya misalnya ada orang yang ingin berikan wasiat. Tapi wasiat itu tiba-tiba dia masih hidup sih. Wasiat itu kemudian dia ngejualnya. Nah, itu berarti batal. Ya. Artinya si penerima wasiat ini tidak menerima wasiat tersebut gitu. Kenapa? Karena ya yang akan memberikan wasiat itu sudah menjual apa yang kemudian akan dia wasiatkan. Ibaratnya itu kayak dia membatalkan sepihak gitu loh. Oh, ya itu berarti yang penerima wasiat belum berhak karena dia juga masih hidup gitu. Ya. Ini saya nggak tahu. Ya mungkin itu maksudnya warisan yang dijual atau wasiat yang dijual, ya. Kalau wasiat yang dijual, ya itu tadi. Kalau warisan yang dijual ya setelah itu, ya, begitu. Oke, begitu Mbak Sri Handayani untuk jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Terus ini sudah saya sendiri menanyakan mengenai tadi kan panjang lebar mengenai wasiat ya Ustazah. Wasiat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain bukan kepada ahli waris, gitu ya Ustazah. Besarannya maksimal 1/3 bagian. Nah, kemudian bagaimana bila dari si orang tua misalnya, orang tua berpesan begini, kan selama ini kan di lingkungan kita kan apa yang disampaikan orang sebelum meninggal mesti wasiat gitu ya Ustazah. Jadi misalnya si orang tua bilang begini, nanti kalau saya meninggal, aku meninggal, ojo rebutan harta. Udah nanti ini harta dibagi rata. Jadi si orang tua berwasiat begitu, dibagi rata nanti lanang wedok padha wae misalnya dia punya harta apa, dia misalnya punya sebidang tanah ke sebuah rumah gitu ya. Nanti ini rumah ini dijual dibagi rata. Misalnya anaknya 3 semua. Dibagi 3 kepada 3 orang itu dengan besaran yang sama. Kemudian ada juga misalnya sebelum meninggal, Bapak misalnya seorang bapak meninggal, Bapak hanya punya harta ini. Jadi sebelum meninggal beliau sudah berpesan, misalnya tanah A untuk anak pertama, tanah B untuk anak kedua, tanah C untuk anak ketiga, misal begitu. Jadi ketika beliau meninggal, itu sudah tidak meninggalkan harta. Apakah wasiat seperti itu juga berlaku? Karena tadi kan berdasarkan penjelasan Ustazah Mimi, wasiat itu adalah diberikan kepada bukan ahli waris. Begitu Ustazah. Ya, itu bukan wasiat ya. Itu apa namanya? Hibah ya, Bu. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Ya bilang aja itu hibah.
Oh Ya, iya. hibah. Berarti Jadi setelah ya kalau misalnya pengennya sama rata semuanya ya udah hibah aja. Mm-mm. Hibahkan saja. Berarti sudah tidak ada waris yang dibagi, harta waris yang dibagikan ya Ustazah, karena setelah Ya kecuali artinya misalnya ini dia udah bagikan nih. Ini rumah ini nanti ya apa saya hibahkan atas nama kalian semua. Tapi nanti ya kepemilikannya kalau saya sudah nggak ada. Atau kemudian ya kalau gitu ibu apa tinggal dulu di sini. Gitu kan seperti itu. Ya, numpang tinggal dulu di sini. Jualnya nanti setelah dia nggak ada. Tapi saya nanti hibahkan ini. Ya, dibagi rata semuanya. Itu kan hibah. Ya, tapi kalau misalnya kalau warisan ya tetap warisan ya ke harta yang diberikan kepada si anak ya atau si ahli waris ya setelah dia meninggal gitu. Seperti itu. Artinya kecuali kalau wasiat itu juga tidak sah wasiat gitu. Karena diberikan kepada ahli waris ya. Nah, misalnya dia tulis di kertas atau di ini sama hakim gitu kan, notaris atau apa gitu. Terus katanya rumah ini nanti untuk anak-anak saya dibagi-bagi rata. Ya anak-anaknya kan ahli waris. Gitu. Kalau saya sudah meninggal dibagi rata, ya anaknya kan ahli waris, ya nggak berhak, ya maka kemudian batal itu wasiatnya. Ya, jadi maka masuk harus gitu ya Ustazah ya. Masuknya ke hibah jadi ya Ustazah. Masuknya ke ya hibah. ya hibah gitu. Harusnya hibah. Saya hibahkan harta ini ya ke anak-anak saya semuanya dibagi rata. Terus kemudian ya udah tinggal apa ya apa namanya tapi nanti apa misalnya dia bilang ya apa saya nanti kalau saya masih di sini dulu ya gitu. Nanti kalau saya meninggal, nah saya habis hibahkan, tapi saya masih di sini dulu sampai saya wafat Ya. gitu kan ibu. Itu berarti boleh ya Ustazah ya, berlaku ya Ustazah ya. Sah Ya gitu kan ya. dia mau menghibahkan. Jadi kasusnya juga kayak bule saya, anaknya 3. Jadi anaknya itu udah dibelikan rumah satu-satu. Kemudian ada satu rumah yang ditinggali oleh beliau. Kemudian sebelum meninggal, jauh-jauh hari sebelum meninggal, ketika beliau masih hidup, pokoknya selama mama hidup, mama tinggal di sini. Nanti kalau mama meninggal, silakan rumah ini dijual, jangan rebutan, dibagi 3 sama rata, begitu. Saya berikan rumah ini, tapi nanti diambil setelah meninggal. Gitu. Disuruh dijual, kemudian uang hasil penjualannya dibagi rata, begitu Ustazah. Tapi itu bukan warisan. Iya, Tapi maksudnya kalau berarti dia bagi-bagi satu, dia bagi-bagi semua dari bagi-bagi, terus kemudian tinggal itu, ya ini orang tuanya juga harus bijak. Itunya apa? Ya apa yang ditinggalkannya itu nanti kalau udah bagi-bagi warisan jangan bertengkar ya. Itu aja udah gitu. Sebenarnya begitu aja. Ya karena itu nanti jatuhnya warisan gitu loh. Ya, Jadi, intinya nasihatnya itu adalah nanti kalau ini kan akan jadi harta warisan. Nah, ketika ini artinya harta warisan, maka bagilah ya sesuai dengan hukum Allah. Jangan bertengkar gitu. Ya, bagi dengan cara yang adil. Sebenarnya harusnya begitu. Bukan kemarin, kemudian dibagi rata ya semuanya gitu. ya. Jadi Kalau itu nanti jadinya warisan nanti ya nggak bisa dibagi rata. berarti itu termasuknya hibah ya Ustazah, karena bilangnya kan sebelum meninggal. Jadi nek rumah ini meninggal, dijual, dibagi rata. Kebetulan anaknya laki-laki 1, perempuan 2. Nah, ini lagi proses, rumahnya mau dijual, dan nanti rumah hasil penjualannya itu mau dibagi rata bertiga. Tidak menggunakan sistem syariat Islam, maksudnya laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, itu enggak. Jadi sesuai dengan
pesan ibunya, pesan bule saya itu pokoknya dibagi, jangan bertengkar, dibagi rata, dibagi 3 sama rata begitu Ustazah. Tapi udah jauh-jauh hari Ya. itu udah pesan seperti itu. Ya, artinya itu bukan wasiat. Ya. Kalau wasiat itu tidak sah. Kalau itu adalah wasiat itu tidak sah. Jadi berarti harus tetap sesuai dengan syariat. Nah, tapi kalau itu nanti rumah ini nanti dijual, boleh ya, artinya nanti saya berikan kepada kalian semua, ya kalian jual ini rumah, tapi nanti ya jualnya ketika saya sudah tidak ada. Kayak begitu aja. Ya artinya harusnya omongannya seperti itu. Bukan kemudian saya wasiatkan. Kalau saya wasiatkan itu udah berarti udah nggak berlaku kata-kata itu. Ya, Itu yang kemudian. Itu yang kemudian kita banyak tidak pahami. Gitu loh. Mungkin Ya udah, kalau seandainya begitu dan kemudian semuanya rela, dan artinya mereka semua rela untuk kemudian dibagi sama rata bertiga, ya udah gitu dibagi. Karena kan sebenarnya ahli waris itu kan bukan hanya anak, tapi ada misalnya ayahnya, itu kan. Terus kemudian ada saudaranya, seperti itu, ya. Bukan hanya sekedar anak saja. Tapi kan kalau misalnya dia katakan, ya saya berikan nanti rumah ini kepada kamu semua, gitu kan? Tolong dibagi rata, jangan berantem, ya. Saya berikan. Tapi nanti yang jualnya, saya numpang dulu di sini. Bahasanya itu begitu. Oh iya. Ya, jadi bukan bahasa saya wasiat saya adalah gitu. Karena wasiat itu tidak berlaku bagi ahli waris, itu aja. Ya, Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah untuk ini Ustazah jawaban dari pertanyaan saya. Baik, karena waktu sudah mendekati maghrib, kita cukupkan bahasan kita mengenai warisan. Insya Allah untuk ke depan mengenai pembagian dan bagian-bagiannya gitu ya Ustazah ya. Juga mengenai siapakah yang berhak, kemudian siapakah yang menjadi penghalang, begitu ya Ustazah ya untuk ke depan ya. Penghalang tadi sudah nanti. Ya, itu penghalangnya itu nanti penghalang yang beda, hijab. Oh iya, hijab. Gitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan Selasa pekan depan ya Ustazah. Jadi sementara waktu karena Ustadz Riza ada keperluan, jadi beliau belum bisa mengisi Selasa sore. Untuk sementara waktu sambil menunggu kabar beliau diisi mengenai materi fikih gace gitu ya Ustazah ya. Ya insya Allah kita ketemu Selasa pekan depan. Jazakillah khairan katsiran buat Ustazah Mimi yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi pahala pemberat amal baik Ustazah di akhirat kelak. Kemudian juga bagi ibu-ibu yang sudah hadir untuk mengikuti kajian Zoom ini secara online. Juga insya Allah menjadi amalan bagi ibu-ibu semua dan bagi kita semua. Mudah-mudahan menambahkan ilmu, kemudian juga menambah ketakwaan kita, terutama mengenai ilmu waris untuk apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Mimi. Baik, kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Insyaallah kita bertemu lagi Selasa pekan depan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Mimi, jazakillah khairan. Amit ya Bu. Waalaikumsalam. Saya juga pamit. Assalamualaikum.